Astia dan aku Tesalonika. Kita berdua adalah mahasiswi program studi organisasi pendidikan Universitas Brawijaya. Yeay. Oke, pada video kali ini kita tuh akan ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya bikin es cendol ala Nusantara. Nah, pada penasaran gak sih guys kayak gimana sih cara pembuatan es dawet Nusantara ini? Nah, dalam pembuatan es dawet Nusantara ini ada banyak prosesnya nih guys. Ada banyak hal-hal, ada langkah-langkah harus kita lakukan dulu. Salah satunya adalah yaitu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya, alat dan bahannya nih. Nah, untuk itu kita akan pergi ke pasar. Penasaran gak sih gimana keseruan kita? Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-kemana, keep watching. Saksikan terus keseruan kita ya. Bye-bye. Oke guys, kali ini kita lagi ada di pasar untuk membeli keperluan perlengkapan dalam membuat es cendol ini seperti kelapa. Oke, ini ada kelapa. Kita harus memilih kelapa yang bagus untuk diparut dan dikeluarkan santannya agar segar. Selanjutnya kita mencari adalah daun pandan. Nih, kita udah ketemu dan selanjutnya kita pergi ke toko untuk membeli susu kental manis. Yeay, udah ketemu nih guys. Nah, sampai di rumah nih guys, saatnya kita mengumpulkan semua peralatan dan bahan. Di sini ada 3 panci, 1 sendok yang akan kita gunakan untuk mengaduk nanti. Oke, ada susu, juga ada daun pandan. Nah, yang paling penting adalah kelapa yang masih fresh yang sudah diparut untuk dikeluarkan santannya. 3 varian rasa untuk pembuatan es dawetnya. Ada cendol, cup, dan sedotannya nih guys. Juga tidak lupa adalah gula untuk pemanis dalam proses pembuatan es cendolnya nanti guys. Oke, ini semua alat dan bahannya. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Sebelumnya kita cuci tangan dulu nih guys, supaya semua yang kita lakukan nanti bersih dan hasilnya lebih segar. Oke, setelah cuci tangan, kita masuk ke proses pembuatan santannya. Kita menyediakan 2 wadah, yaitu tempat santan atau kelapa, dan 1 lagi untuk tempat airnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah tuangkan air secukupnya ya guys, supaya bisa memeras kelapa untuk dikeluarkan santannya. Oke, setelah mencampurkan air, aduk sebentar, terus ambil, lalu peras ke suatu wadah yang lainnya. Oke, kita harus menyiapkan 3 wadah ya guys. Nah, setelah diperas, sampahnya kita bikin di wadah yang satu lagi gitu. Nah, hal ini dilakukan secara berulang-ulang ya guys. Oke, lakukan secara berulang. Ambil, peras, dan buang sampahnya. Oke, ini adalah hasil santan yang sudah kelapa tadi diparut gitu. Nah, selanjutnya adalah kita harus panaskan santannya atau kita rebus di api yang kecil sambil mengaduk supaya kelapanya atau air santannya tidak pecah. Dan saat dimasukkan ke es cendolnya nanti bisa lebih enak dan segar. Oke, diaduk-aduk terus, jangan sampai pecah. Setelah diaduk, jangan lupa masukkan garam sebagai rasa supaya air santannya itu tidak terlalu hambar. Oke, secukupnya garamnya. Diaduk-aduk lagi. Dan paling penting adalah masukkan daun pandannya. Daun pandan ini berfungsi untuk mengharumkan atau memberi wangi kepada air santannya nanti, supaya pada saat kita meminum cendolnya kita mencium wangi-wangi yang segar dan hasilnya nanti bakalan jadi lebih nikmat. Oke, diaduk lagi. Aduk sampai merata, sampai airnya mendidih dan air santannya tidak pecah. Oke, ini udah mendidih air santannya. Selanjutnya kita matikan dan kita aduk lagi dan kita tunggu sampai air santannya dingin. Oke, sembari air santannya dingin, kita mempersiapkan proses pembuatan langsung es cendolnya. Ini ada 3 rasa, yaitu strawberry, coklat, avocado, dan ada 3 cup yang akan kita beri rasa di masing-masing cupnya. Selain itu ada yang kedua adalah bahan cendolnya. Oke, 1, 2, 3, tara! Ya, ini adalah cendolnya. Langkah yang pertama, 3 varian tadi masing-masingnya itu dimasukkan ke 3 cup yang berbeda. Oke, yang pertama yang kita masukkan adalah varian rasa coklat nih guys. Oke, langsung saja kita masukkan varian rasa coklatnya. Pertama itu ada cup pertama.
Masukkan varian rasa coklatnya itu secukupnya, jangan terlalu banyak karena nanti kemanisan tidak enak. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Oke, selanjutnya adalah rasa stroberi dan rasa avocado nih guys. Oke, sebelumnya kita rebus air panas dulu untuk dituangkan ke cupnya supaya varian rasa tadi itu larut dengan sempurna. Dikacau sampai tidak ada yang mengental dan merata supaya lebih enak diminum. Begitu juga untuk varian rasa stroberi, tuangkan air secukupnya, dan begitu juga lagi untuk rasa avocado. Oke, ini dia hasilnya setelah 3 varian rasa tadi dimasukkan ke dalam 3 cup yang berbeda. Oke, kira-kira ukuran segini aja ya guys, jangan terlalu banyak. Oke, sekarang adalah masukkan cendol ke cup yang sudah disediakan dan diisi oleh 3 varian rasa tadi. Oke, cendolnya itu diisi secara merata, adil, 1 cup dan yang lainnya itu sama isinya. Oke, nah selanjutnya adalah gula. Gula ini sangat penting supaya memberi rasa manis dan lebih enak nih guys dalam cendolnya. Oke, dituangkan secara merata. Jadi porsi gula antara cup 1 dengan yang lainnya itu sama. Begitu juga dengan varian rasa dan santan yang akan dituangkan nanti. Oke, dituangkan. Nah, ini adalah santan yang sudah direbus dan mendidih dan ini sudah dingin. Dimasukkan ke cupnya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak mengental. Oke, dimasukkan ke cup pertama rasa coklat. Selanjutnya ada cup strawberry yang kedua. Dan yang terakhir adalah rasa avocado atau cup yang terakhir. Oke, selanjutnya adalah penuangan susu kental manis supaya lebih terasa lagi nih guys manisnya, lebih enak dan tidak hambar. Oke, sama seperti tadi semua porsi cup antara satu dan lainnya itu sama ya guys. Oke, dituang. Selanjutnya adalah penuangan es batu supaya es cendolnya itu lebih segar. Yeay. Dituangkan es batunya dengan porsi yang sama. Ini yang pertama rasa avocado. Kita memberikan es batu yang banyak supaya lebih segar. Oke, dilanjutkan dengan rasa strawberry. Dituang dan dilanjutkan dengan rasa coklat. Oke, es batunya jangan sampai kepenuhan supaya nanti tidak sulit untuk menutup cupnya. Oke, ini dia guys 3 cup atau varian rasa yang sudah diberi es batu. Oke, ini dia hasilnya. Tada! Yeay! Sudah selesai proses pembuatannya dan ini merupakan pemasaran kami, di-upload di sosial media dan maka ada pelanggan dan itu testimoninya. Dan dihabisin ya. Enak banget. Enak gak? Enak. Oke guys, nah itu dia cara pembuatan es cendol Nusantara bervarian rasa. Oke, dari video kali ini saya tutupi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ketepatan dalam penyampaian informasinya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Terima kasih.